Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Baik, pada kali ini kita akan membicarakan tentang unit yang kelima, ya, unit kompetensi yang kelima dari Ali K3, yaitu memberikan program pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan program pelayanan kesehatan kerja, berarti kita telah melakukan serangkaian langkah terstruktur untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental karyawan di lingkungan kerja. Itu ini judul kita pada siang ini. Baik, program pelayanan kesehatan kerja itu adalah program yang dirancang untuk mencegah terjadinya penyakit. Maaf, program pelayanan kesehatan kerja itu adalah program ini dirancang untuk mencegah terjadinya penyakit atau cedera yang disebabkan oleh kondisi atau aktivitas di tempat kerja, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan. Tujuan utamanya menciptakan lingkungan kerja supaya aman dan sehat, serta meminimalkan risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan. Hal itu sesuai dengan unit kompetensi yang kelima, yaitu dengan kode M71KK010091. Jadi dengan menerapkan program pelayanan kesehatan kerja berdasarkan SKKNI nomor 38 tahun 2019. Peraturan K3 sudah kita bahas di dalam unit kompetensi pertama. Jadi yang kita garis bawahi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini adalah peraturan pertama kali tentang kesehatan kerja. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kita jadikan patokan. PP 14 Tahun 2021 sebagai terjemahan daripada Undang-Undang 11 Tahun 2020. Kemudian Permen PU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Permen PU Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam eh, bentuk AHSP dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan. Tapi yang garis bawahi adalah itu tadi ya, Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Di sana memuat tentang program pelayanan kesehatan. Ruangan K3. Ruang K3 wajib disediakan bila mana penyedia jasa satu memperkerjakan pekerja 100 orang atau lebih. Mempekerjakan pekerjaan buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi. Walaupun kurang dari 100 orang, pekerjaannya kadang 75 atau 80 gitu. Saya 80 mendekati angka 100. Ketika itu memiliki potensi bahayanya pekerjaan itu tinggi, maka harus disediakan ruangan. Ruang P3K. Ruang P3K harus disediakan dengan ketentuan bagi berikut. Lokasi ruang P3K dekat dengan toilet, kamar mandi, dekat jalan keluar, mudah dijangkau dari area kerja, dekat dengan tempat parkir kendaraan, agar mobilisasinya cepat. Jika diperlukan ada kondisi yang harus segera dibawa keluar untuk ditangani di rumah sakit gitu harus segera. Maka ini kondisinya ruangan harus semacam ini dekat dengan pintu keluar. Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya. Bersih dan terang, ventilasi baik. Diberi tanda dengan papan nama yang jelas agar mudah dilihat oleh para pekerja dan petugas lainnya. Lokasi ruang P3K sekurangnya dilengkapi dengan wastafel dengan air. Kemudian
kertas tisu, usungan tandu, bidai atau spap, kotak P3K, tempat tidur, tempat untuk menyimpan alat, sabun atau sikat, dan juga pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, kursi tunggu bila diperlukan. Kebijakan terkait dengan eh, kesehatan kerja. Kebijakan kesehatan kerja ini deskripsinya adalah menyusun dan mengetahui kebijakan atau peraturan gitu ya, peraturan peraturan terkait dengan kesehatan kerja yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup komitmen manajemen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta tujuan yang ingin dicapai. Biasanya dibuatlah SOP gitu ya, atau kebijakan tertulis ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya kesehatan kerja dan mendukung upaya kesehatan di tempat kerja. Tim kesehatan, yaitu perusahaan harus membentuk tim kesehatan kerja yang terdiri dari profesional kesehatan, manajer, dan perwakilan karyawan. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program kesehatan kerja. Tujuannya memastikan adanya keahlian yang tepat dan keterlibatan semua pihak dalam program kesehatan kerja. Jadi selain ada tim K3, ada tim kesehatan kerja. Penilaian risiko kesehatan, yaitu dengan melakukan penilaian risiko kesehatan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan karyawan. Ini mencakup faktor-faktor fisik, kimia, ergonomis, dan psikososial. Tujuannya untuk mengetahui risiko yang ada dan merancang tindakan pencegahan. Program edukasi dan pelatihan, yaitu mengembangkan program edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang kesehatan kerja. Pelatihan harus mencakup informasi mengenai pengenalan bahaya, penggunaan APD, dan pertolongan pertama pada kondisi darurat. Tujuan untuk memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka di tempat kerja. Pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan untuk memantau kondisi kesehatan mereka dan mendeteksi potensi masalah kesehatan lebih awal. Ini termasuk memeriksa fisik, tes laboratorium, dan penilaian kesehatan mental. Biasanya dilakukan seminggu sekali pada hari tertentu. Dulu PT Total itu juga cukup bagus dalam implementasinya eh, kesehatan kerja dan K3 ini pada tahun 2005, jadi 20 tahun yang lalu Total sudah menerapkan hal ini. PTPP juga. Tujuan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Manajemen stres dan kesehatan mental, yaitu dengan mengimplementasikan program untuk membantu karyawan mengelola stres dan mendukung kesehatan mental. Ini dapat meliputi konseling, dukungan kelompok, dan kegiatan rekreasi. Tujuan untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental karyawan. Promosi gaya hidup sehat. Dengan mengembangkan program yang mendorong gaya hidup sehat, seperti program kebugaran, penyuluhan gizi, dan kegiatan fisik, ini dapat mencakup kampanye anti rokok dan promosi pengurangan konsumsi alkohol. Bisa juga senam-senam pagi setiap hari Jumat, katakanlah gitu, terus dilanjut dengan pemeriksaan kesehatan gitu kan. Untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi risiko penyakit terkait gaya hidup. Sistem pelaporan dan evaluasi. Membangun sistem untuk pelaporan insiden kesehatan dan keselamatan, serta mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Ini termasuk pengumpulan data tentang kecelakaan kerja, penyakit, dan kepuasan karyawan. Keterlibatan karyawan, yaitu mendorong keterlibatan karyawan dalam program kesehatan kerja melalui partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Karyawan dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berbahaya untuk menciptakan budaya kesehatan yang positif dan meningkatkan kepatuhan terhadap program.
komunikasi yang efektif, membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan tim kesehatan dan karyawan. Informasi tentang program kesehatan, prosedur darurat dan kebijakan harus disampaikan secara jelas. Tujuannya apa? Untuk memastikan semua pihak terinformasi dan terlibat dalam upaya kesehatan kerja. Kesimpulan, menerapkan program pelayanan kesehatan yang efektif memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, melibatkan berbagai elemen seperti kebijakan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan keterlibatan karyawan. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman serta meningkatkan karyawan secara keseluruhan. Dulu waktu di kami dengan Total di Simpruk dan juga PT ini ya eh, yang ada di mall itu, mall Taman Anggrek, itu juga tertib penggunaan mekanisme ini ya, dengan pagi ada Sabti Talk, Sabti Morning gitu, kemudian hari Jumat kalau nggak salah atau hari Kamis itu ada senam sedikit terus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada para pekerja proyek itu, baik tukang, mandor maupun kenak-kenak semua yang ada di sana. Dan itu penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ya. Kalau kerja dengan sehat maka insya Allah berikutnya tinggal menjaga kondisi lapangan, kemudian juga APD APK dan juga itu terapkan dan sistemnya dibuat itu malah akan sehat. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.